Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga di bulan suci Ramadan ini kalian diberikan kesehatan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 8, subtema 1, kelas 3 SD, tentang Aku Anggota Pramuka. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, siapa di sini yang waktu kelas 2 ikut pramuka? Nah, pramuka itu apa sih? Pramuka singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya jiwa muda yang suka berkarya. Nah, lambang gerakan pramuka yaitu tunas kelapa. Pohon kelapa dipilih karena memiliki banyak manfaat. Artinya, setiap anggota pramuka harus bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Anggota pramuka memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama, pramuka siaga yang berusia 7-10 tahun. Yang kedua, pramuka penggalang berusia 11-15 tahun. Yang ketiga, pramuka pandega berusia 16-20 tahun. Dan yang keempat, pramuka kelompok khusus yang berusia 21-25 tahun. Nah, anak-anak, apabila kita mengikuti pramuka, kita memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, mengajarkan anggota pramuka menjadi anak yang selalu bergembira. Yang kedua, membuat anggota pramuka lebih mencintai tanah air. Ketiga, mengajarkan anggota pramuka menjadi anak yang mandiri. Yang keempat, mengajarkan anggota pramuka berani menghadapi tantangan. Kelima, mengajarkan anak menjadi memiliki jiwa patriot, yaitu rela berkorban demi negara. Dalam pramuka ada 10 janji yang harus diterapkan oleh seluruh anggota pramuka yang disebut Dasa Dharma Pramuka. Dasa yang mempunyai arti 10 dan Dharma artinya janji. Dan ini ya anak-anak, Dasa Dharma Pramuka ada 10 poin, kalian bisa baca sendiri ya. Nah, sikap yang harus dimiliki anggota pramuka yang pertama adalah bertakwa, penyayang, sopan santun, patuh terhadap aturan, suka menolong dan sabar, rajin, sederhana, disiplin, berani, bertanggung jawab, dan jujur. Nah, kira-kira dari kalian semuanya memiliki sifat-sifat dari sikap-sikap dari anggota pramuka tidak? Di Indonesia, Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Nah, kira-kira anak-anak tahu nggak sih Bapak Pandu Sedunia? Nah, Bapak Pandu Sedunia yaitu Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Nah, sekarang kita bahas yuk, pramuka siaga. Apa sih anak-anak pramuka siaga itu? Pramuka siaga berusia 7-10 tahun. Nah, yang pertama, kelompok pramuka siaga disebut dengan barung. Yang kedua, setiap barung memiliki tanda atau lambang. Lambang barung yaitu bendera berbentuk segitiga sama sisi. Yang ketiga, lambang atau tanda barung tidak bergambar. Yang keempat, bendera masing-masing barung memiliki warna sesuai pilihan anggota kelompoknya. Jadi berdiskusi dulu ya sebelum menentukan. Dan yang kelima, warna bendera atau tanda barung diutamakan dipilih dari warna lambang negara Bumi Garuda. Di sini ada warna kuning, merah, putih, hijau, hitam, dan lain-lainnya. Tapi diusahakan sesuai dengan warna-warna yang ada di lambang Garuda ya. Yang keenam, setiap barung biasanya terdiri dari 6 anggota pramuka siaga. Dan yang ketujuh, nama barung merupakan cerminan sifat-sifat baik yang akan ditiru oleh anggota barung. Oke anak-anak.
anak-anak, ini adalah contoh warna yang bisa dipilih oleh masing-masing barung. Tetapi diusahakan ya memilih warna-warna yang ada pada lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Ada putih, hitam, merah, hijau, dan kuning. Setiap warna pada lambang negara memiliki arti khusus yang menunjukkan cita-cita dan ciri-ciri tertentu. Begitupun warna yang dipilih oleh setiap barung, itu menunjukkan arti dan cita-cita dari kelompok barung tersebut. Nah, yang selanjutnya, ada yang tahu tidak ini ada gambar-gambar macam-macam? Iya, gambar di atas merupakan gambar lambang gerakan pramuka dari setiap daerah di Indonesia. Ada dari Jawa Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, daerah ibu kota Jakarta, dan dari Papua Barat. Ya, ini adalah gambar-gambar masing-masing pramuka. Gambar lambang pramuka di setiap daerah berbeda. Keberagaman tersebut sesuai dengan keunikan dan keunggulan yang dimiliki setiap daerahnya. Meskipun demikian, tujuan semua anggota pramuka di Indonesia sama, yaitu menciptakan anggota pramuka yang bermanfaat untuk lingkungan. Nah, berikut Bu Nurul akan menjelaskan atribut pramuka siaga pada anggota putri. Yang pertama, di sini ada tanda tutup kepalanya, ada tanda pelantikan, ada tanda barung, ada TKU, ada TKK, tanda pandu sedunia, ada papan nama, ada tanda lokasi, ada peta nomor, dan ada daerah rencana wilayah dan tanda jabatan. Dan untuk laki-laki, insya Allah atributnya sama ya. Ada yang tahu tidak? Yang membedakan atribut laki-laki dan perempuan apa sih? Ada yang beda? Ya, betul sekali. Tanda pandu dan tanda pelantikannya berbeda. Kalau putri dia berbentuk lingkaran, dan kalau laki-laki dia berbentuk persegi. Untuk tanda pandunya dan untuk tanda pelantikannya dia berbentuk belah ketupat. Kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan dia berbentuk lingkaran ya. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang matematika. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara pengertian sudut dan macam-macam sudut yang ada di tema 8 subtema 1. Dan nanti di akhir video ini ada soal yang bisa kalian kerjakan sebagai latihan ya. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak sih sudut itu apa? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada hari Senin, anak-anak mengikuti upacara bendera. Dan pada saat bendera dikibarkan, semua anak-anak langsung hormat pada bendera tersebut. Bisa kita lihat pada saat anak hormat gerak. Nah, tangan membentuk sudut ya. Di situ kita lihat tangannya. Nah, karena di sini anak-anak tangannya berbentuk sudut, ada yang tahu apa itu sudut sih? Iya, gambar berikut adalah gambar sebuah sudut yang mana kita tulis sudut A, B, dan C. Di sini sudah ada gambar sudutnya ya. Dari gambar tersebut bisa kita tarik kesimpulan, yaitu yang pertama, sudut dibentuk oleh dua garis lurus. Dua, posisi kedua garis saling bertemu atau berpotongan, yang biasa kita sebut dengan titik sudut. Ketiga, antara dua buah garis terdapat jarak. Jadi kesimpulannya, sudut adalah daerah yang dibatasi dua buah garis lurus yang saling bertemu atau berpotongan, disebut dengan titik sudut. Selanjutnya kita lihat, berdasarkan gambar-gambar tersebut, tentukanlah mana yang termasuk sudut dan mana yang bukan termasuk sudut. Kita lihat dulu ya. Nah,
sudah ada gambarnya, ada 6 gambar. Yang pertama ada gambar A. Di sini ada gambar A, dia sudutnya saling bertemu, nempel ya. Nah, disebut dengan sudut. Yang gambar B ternyata dia itu tidak bertemu. Nah, itu bukan termasuk sudut ya. Yang C di sini dia menyambung sudutnya atau nempel, berarti disebut dengan sudut. Yang D ya, kita lihat di sini saling bertemu garisnya, 2 garis tersebut disebut dengan sudut. Dan yang E di sini ada 2 garis tapi 1 garisnya itu lengkung tapi bertemu. Nah, ini bukan termasuk sudut ya. Dan yang terakhir di sini ada 2 garis tapi lengkung dua-duanya. Ini bukan termasuk sudut. Gitu ya anak-anak, insya Allah paham ya. Selanjutnya kita akan mengenal bagian-bagian sudut. Kita perhatikan di sini ada A, B, dan C. Disebut sudut A, B, C ya. Titik pertemuannya itu berada di sudut B ya. Terus kita lihat garis AB dan garis BC disebut dengan kaki sudut ya. Selanjutnya kalau titik B yang tengah-tengah itu disebut dengan titik sudut. Sampai di sini paham ya? Terdapat jarak antara kedua garis. Ini disebut besarnya sudut dengan satuan derajat ya. Di tengah-tengah di situ ada terdapat yang memisahkan garis disebut dengan satuan derajat. Meskipun garis diperpanjang, maka besarnya sudut akan tetap sama. Dan ini adalah bagian-bagian dari sudut. Oke, anak-anak, insya Allah paham ya. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang macam-macam sudut ya. Perhatikan untuk gambar yang A kita belajar tentang sudut siku-siku. Perhatikan ya gambar sudut siku-sikunya. Sudut siku-siku memiliki sudutnya besarnya yaitu 90 derajat. Jadi bisa kita simpulkan sudut siku-siku adalah sudut yang memiliki besar sudutnya 90 derajat. Oke, yang kedua, yang B adalah sudut lancip. Bisa kita lihat sudut lancip itu sudut yang runcing ya depannya. Nah, seperti ini. Dia memiliki sudutnya kurang dari 90. Jadi kita simpulkan sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari atau lebih dari 10 derajat kurang dari 90 derajat. Nah, sekarang yang C adalah sudut tumpul. Nah, sudut tumpul ini kebalikannya dari sudut lancip ya. Sudut tumpul ini adalah besarnya yaitu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Nah, di sini yang keempat adalah sudut lurus. Sudut lurus biasa di sini ya. Sudut lurus yang memiliki sudut besarnya adalah 180 derajat. Nanti bisa kalian hitung atau kalian ukur menggunakan busur ya supaya lebih mudahnya. Selanjutnya mari kita lihat ya, kita namakan atau kita tentukan ini nama-namanya sudut apa saja. Yang pertama ini adalah sudut apa ya? Ternyata dia adalah kurang dari 90, yaitu sudut lancip. Nah, yang kedua adalah dia besarnya 90 derajat, yaitu sudut siku-siku. Nah, yang ketiga, di sini ada gambar dia lebih dari 90 derajat, yaitu sudut tumpul. Yang keempat, di sini dia adalah sudut lancip. Dan yang kelima, tadi ya 180 derajat yaitu sudut lurus. Dan yang terakhir adalah dia memiliki besarnya 90 derajat, yaitu sudut tumpul. Oke anak-anak, perhatikan ilustrasi berikut ini. Siti mulai belajar di sekolah pukul 7. Sudut terkecil yang terbentuk oleh kedua jarum jam adalah sudut. Nah, yang pertama kita bisa lihat
jarum panjangnya ke angka 12, jarum pendeknya ke angka 7, ya. Nah, ternyata di sini lebih dari 90 derajat. Jadi, jam ini disebut dengan sudut tumpul, ya. Seperti itu. Insya Allah paham ya. Dan selanjutnya, perhatikan ilustrasi berikut. Dito bermain layang-layang pukul 10. Sudut terkecil yang terbentuk dari kedua jarum jam pada pukul tersebut adalah, nah di sini pukul 10. Berarti kalau pukul 10, jarum panjangnya ke angka 12, jarum pendeknya ke angka 10. Kita lihat, ternyata besar sudutnya adalah kurang dari 90 derajat. Jadi, pukul 10 disebut dengan sudut lancip. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Marilah kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya, hari ini silakan kalian mengerjakan soal matematika ini di buku tematiknya, ya. Dan silahkan kalian tulis jawabannya saja boleh, atau dengan soalnya juga lebih baik. Oke anak-anak, jangan lupa dikerjakan dengan tepat waktu ya, dan jaga kesehatan kalian. Terima kasih telah menonton video Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.